Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirdania Nasution dengan NIM 0306193195 akan menjelaskan tentang api unggun. Api unggun dalam pramuka merupakan salah satu bentuk kegiatan di alam terbuka, khususnya pada malam hari. Api unggun sebagai kegiatan yang dapat mengembangkan aspek-aspek kejiwaan pada peserta didik. Api unggun bukan sebagai alat penyembahan. Pandangan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan dalam Dasa Dharma Pramuka, yakni takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai pada Dasa Dharma pertama jelas menggambarkan bahwa api unggun bukan sebagai alat untuk disembah oleh pramuka, namun di dalamnya terdapat berbagai macam nilai-nilai yang ditanamkan. Memiliki materi pengajaran pramuka yang salah satu isinya menggambarkan bahwa kegiatan kepramukaan dilakukan di alam bebas. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam api unggun, yang pertama tempat api berbentuk lingkaran besar, api terletak di tengah. Yang kedua, biasanya diadakan atraksi-atraksi pendek dan tegas dengan alat seadanya. Yang ketiga, tidak diperkenankan gaduh mengeluarkan yel-yel bila mana ada regu yang sedang mempertunjukkan atraksi-atraksi. Yang keempat, api unggun bukan tempat tontonan, tetapi semua harus ikut berganti-ganti mengisi acara. Pramuka siaga tidak diperbolehkan mengikuti api unggun karena yang pertama, cuaca malam hari di alam terbuka sangat rawan bagi kesehatan anak usia siaga. Yang kedua, anak usia siaga belum mampu mengendalikan diri sehingga sangat mengkhawatirkan bila mengikuti api unggun. Dan yang ketiga, kegiatan pengganti api unggun untuk siaga dapat dilaksanakan pada siang hari dalam bentuk peserta siaga, panggung gembira, gerak, lagu, dan sebagainya. A. Nilai pendidikan api unggun. Yang pertama, mempererat persaudaraan. Yang kedua, memupuk kerjasama atau gotong royong. Yang ketiga, menambah rasa keberanian dan kepercayaan diri. Yang keempat, membuat suasana kegembiraan dan kebebasan. Yang kelima, mengembangkan bakat dan kreativitas. Dan yang keenam, memupuk disiplin bagi pelaku dan penonton. Adapun tata cara pelaksanaan api unggun, yang pertama, tempat diselenggarakannya api unggun ialah di medan terbuka berupa lapangan yang cukup luas, tanahnya kering dengan permukaan yang rata. Yang kedua, bila unggun dilaksanakan di lapangan yang berumput yang tumbuh dengan baik, maka pada tempat yang direncanakan sebagai tempat api unggun itu rumputnya dipindahkan terlebih dahulu untuk kemudian ditanam kembali sesudah api unggun. Yang ketiga, setelah api unggun tidak boleh terlihat bekasnya, adanya sisa kayu dan api harus dipindahkan. Tempat harus berisi kembali. Yang terakhir, tidak merusak lingkungan. C. Macam-macam bentuk api unggun. Yang pertama, bentuk piramida segitiga. Bentuk api unggun ini memiliki rongga di tengah yang bertujuan untuk tempat menempatkan bahan bakar yang mudah terbakar seperti kertas dan daun kering atau minyak tanah sebagai nyala awal api. Yang kedua, bentuk piramida segi empat. Bentuk api unggun ini secara penyusunan dan bentuknya sama dengan bentuk piramida segitiga, tetapi bentuk penyusunannya berupa kotak atau segi empat. Yang ketiga, bentuk pagoda tegak. Bentuk api unggun ini adalah api unggun campuran. Maksudnya, kayu yang digunakan pada penyusunan api unggun ini terdiri atas kayu kering dan kayu basah. Kayu yang masih basah berfungsi sebagai gawang atau tiang penyangga, sedangkan kayu yang kering yang disandarkan. Yang keempat, bentuk pagoda roboh. Bentuk api unggun ini adalah bentuk yang paling sederhana karena penyusunannya sangat gampang. Yang terakhir, bentuk kursi. Penyusunan api unggun ini gampang-gampang susah, cukup membutuhkan kesabaran dalam menyusunnya. Caranya, dua kayu basah dipancangkan agak berjauhan dan agak condong ke belakang. Setelah tiang pemancang api unggun sudah dibuat, langkah selanjutnya adalah menyusun kayu-kayu hingga bentuk kursi. D. Acara api unggun. Pada acara api unggun, peserta didik menciptakan suasana kegembiraan dengan jalan menampilkan kreasi seninya berupa musik, gerak, dan lagu, lawakan, sandiwara, fragmen, dan lain-lain. Pembina pramuka yang mengikuti acara api unggun ini juga ikut menciptakan suasana kegembiraan selama acara api unggun berlangsung. Api unggun sebagai kegiatan di alam terbuka yang dapat mengembangkan aspek-aspek kejiwaan pada peserta didik, sehingga tepat kiranya bila api unggun dinyatakan sebagai alat pendidikan. Penyelenggaraan api unggun dapat diprogramkan secara terbuka di gugus depan maupun di kuartir ranting. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya jabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.